Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya insanak CSM TV Sambas dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali bersama kami tentunya podcast bersama CSM TV Sambas. Nah pemirsa, kali ini kita kedatangan tamu salah satu ketua DPK BK Premi Kecamatan Sambas, Bang Farhadi. Apa Ya, kabarnya Bang? alhamdulillah Ya, sehat. alhamdulillah. Bang Farhadi, udah berapa lama jadi ketua BDPK BK PRMI Kecamatan Sambas nih? Baik, saya jadi ketua, alhamdulillah mau jalan 2 tahun. Kemarin dibentuk dan dilantik ya pada Januari 2022. Nah, Mhm, SK kita ya dari 22 sampai 2025 nanti. 2025. Iya, awal Januari. Kalau berbicara tentang DPK BK PRMI Bang, Ya. sejauh mana, visi misi dari Mhm. DPK BK PRMI Kecamatan Sambas? Kalau DPK, kalau secara Mhm umum, BK-PRMI ya kan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nah, mhm kalau visinya tentunya sesuai dengan namanya, mhm Badan Komunikasi kita adalah wadah organisasi kader, organisasi dakwah mhm yang, eee, membentuk remaja-remaja ataupun menghimpun remaja-remaja untuk, eee, aktif berkegiatan khususnya di masjid. Nah, sehingga, eee, adik-adik remaja kita, remaja masjid tentunya mempunyai kegiatan yang positif, gerakan dakwah sehingga adik-adik kita bisa mengajak, apa namanya, kawan-kawannya yang di luar sehingga, eee, bisa berkegiatan yang positif. Alahai. Kalau dari program kerjanya sendiri Bang, kalau BK PRMI? Kalau program kerja kita, ada beberapa yang memang udah kita laksanakan seperti pengajian, ya kita rutin melaksanakan setiap sebulan sekali atau bahkan 2 kali dalam 1 bulan. Ya kita pengajian internal Mhm, dan juga kita ada latihan hadroh. Hadroh, ya kegiatan yang memang rutin kita laksanakan karena memang target saya, remaja-remaja yang ada di Kecamatan Sambas khususnya, bisa menyalurkan bakatnya khususnya yang minat di bidang kesenian keislaman, hadroh, kemudian nasyid rencana saya, karena saling berdampingan juga antara nasyid dan hadroh. Kalau kegiatan-kegiatan yang, sudah kita laksanakan alhamdulillah dari mulai, kita dibentuk pada tahun 2022, mhm. kebetulan saya melanjutkan dari Bang ataupun Pak Abdurrahman namanya, Pak Abdurrahman yang sebelumnya menjadi pengurus di DPK Kecamatan Sambas. Jadi, saya di periode selanjutnya 2022 banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan terutama, kemarin sunatan massal. Sunatan massal ya kita kerjasama dengan KUA, UPZ, dan penyuluh penyuluh agama di Kecamatan Sambas. Berbandingan juga dengan kegiatan, eee, wisuda santri. Nah, kemarin ada sekitar 100 lebih gitu ya, melaksanakan wisuda santri, kemudian di Milad BK-PRMI di bulan September kita, melaksanakan seminar. Mmm, Seminar. Nah, iya merupakan hal-hal yang menjadi target kegiatan yang, sifatnya harus dilaksanakan dalam rangka, milad. Nah, kita mengadakan seminar, kemudian, eee, maulid. Di bulan 10 kita mengadakan maulid yang setingkat kecamatan, letaknya di Desa Semangau kemarin, mhm. Semangau. Kalau berbicara pengajian dipusatkan di mana itu Kalau contohnya? pengajian kita bebas sebetulnya. Mmm, Jadi siapa yang siap menjadi tuan rumah, mhm nah lokasi kegiatannya kita kita tunjuk dia sebagai tuan rumah. Kemarin di bulan Juni kita mengadakan juga pengajian skala kecamatan. Alhamdulillah kita menghadirkan kepala desa, kemudian ketua masjid, remaja masjid, eee, apa namanya, dan Forkopimcam kemarin. Letaknya di Masjid Al Hidayah, mhm. Desa Kartiase di BTN Bayangkara. Oh, mhm Alhamdulillah kemarin
hampir 100 orang hadir dalam kegiatan tersebut. Ia merupakan agenda yang memang sudah lama saya jadwalkan ataupun saya ingin laksanakan karena beberapa hal akhirnya di tahun kedua itulah baru sempat saya laksanakan yang sifatnya besar. Kalau pengajian yang sifatnya hanya internal kita rutin, sebulan sekali atau 2 kali pasti ada kita laksanakan. Kalau bicara, sekarang kan udah hampir jalan 2 tahun nih Iya. sebagai ketua SKG, udah berapa ada anggota yang ikut di BKPRMI Kecamatan Sambas? Kalau anggota kita memang setiap kegiatannya alhamdulillah naik, jumlahnya. Kalau awal sekali kemarin saat, pelantikan dan pembentukan kita kurang lebih 20 orang hanya anggotanya. Bukan anggota sih, pengurus sih itu. Kalau anggota mungkin 0 lah ya. Tapi kalau bicara anggota sebetulnya BKPRMI itu siapapun yang ada di desa yang umurnya 15 sampai 25 tahun, ya bisa dikatakan anggota BKPRMI sebetulnya. Yang dia konsennya ke masjid. Remaja masjid yang ada di desa-desa, ya sebetulnya anggota dari BKPRMI. Tapi ketika dia memutuskan untuk menjadi pengurus, itulah pengurus. Kalau untuk yang setelah kita melaksanakan kegiatan, alhamdulillah paling tidak ada 10-15 orang pasti nambah. Setiap kegiatan. Misalkan kemarin kita ngadakan pondok Ramadan. Jadi kan peserta yang ikut dalam pondok Ramadan kita masukkan ke dalam grup dan dia alhamdulillah betah di sini. Jadi kadang kalau kita mau kegiatan lain hadir juga. Jadi nambah setiap kegiatan. Mungkin sekarang lebih dari 50 lah. Berbicara tentang program kerjanya tadi kan Abang bilang kan ada hadroh ya Bang ya? Iya. Kalau prestasi-prestasi yang diraih dari BKPRMI dari program kerjanya udah sejauh mana Bang? Oh iya. Kalau di hadroh kita memang kalau prestasi sih belum, tapi kita udah sempat beberapa kali diundang dalam kegiatan. Kemarin kegiatan PKK, cuman kita berbenturan dengan kan ya anggotanya banyak sejak sekolah, anak-anak sekolah, sejak SMA. Jadi kadang berbenturan dengan jadwal di sekolah. Akhirnya kemarin di-cancel. Cuman yang jadi ya di kegiatan pelantikan MUI Kabupaten Sambas. Kemarin yang ngisi acaranya adalah tim hadrohnya DBK BKPRMI. Jadi dilibatkan di PK BKPRMI Kecamatan Sambas ya Bang ya? Iya. Kalau prestasi di bidang lomba, kita sempat 2 kali mengirim utusan ataupun kontingen lomba ya kegiatan Pondok Ramadan yang memang setiap tahun dilaksanakan. Di tahun pertama kita alhamdulillah dapat juara 4 kemarin di Galing, di Sajat. Ya baru kurang lebih 2 bulan kita mengurus karena bulan Januari tanggal 10 saya ingat kita dilantik tahun 2022. Di bulan 3, di bulan Maret kan Ramadan ya. Nah, kita udah mengutus peserta kemarin, alhamdulillah dapat juara 4. Kemudian tadi tahun 2023 di Kecamatan Selatau, alhamdulillah kita juara 2. Itulah prestasinya. Okay. Kalau masalah anggotanya sejauh ini Bang, sejauh sekarang yang ikut di PK BKPRMI Sambas ya terdiri dari umur berapa ya? Kalau untuk DPK Sambas variasi itu ya. Rata-rata memang umur SMP sampai SMA. Umur SMP sampai SMA. Kalau yang 20 ke atas jarang. Tapi ya yang menjadi target saya sebetulnya untuk BKPRMI tidak hanya didominasi oleh adik-adik remaja yang betul-betul remaja, tapi bagaimana bisa diisi juga oleh kawan-kawan yang misalkan sudah kuliah. Karena kalau secara pemikiran mungkin sudah lebih berkembang lah dari adik-adik kita biar bisa memberikan motivasi dan program-program yang akan dilaksanakan pun nanti mungkin lebih beragam kalau diisi oleh kawan-kawan yang mahasiswa gitu. Kalau sejauh ini Bang, apakah ada dukungan dari pemerintah, tokoh agama ataupun dan lain sebagainya? Kalau dukungan, alhamdulillah sih kalau
Kecamatan Sambas, saya memang betul-betul haru juga dengan Kecamatan Sambas, baik masyarakatnya ataupun pemerintahnya, selalu support alhamdulillah. Seperti KUA, camat, kemudian UPZ lah terutama dengan KUA yang memang, setiap kegiatan kita ya selalu mendukung. Apapun kita mau laksanakan siap. Karena kebetulan, pembina kita ya ataupun penasehat, dia adalah unsur pemerintah dengan unsur tokoh masyarakat dan alumni. Jadi Kebetulan camat, KUA, UPZ adalah unsur pemerintah yang menjadi pembina kita. jadi selama ini, banyak dukungan lah dari tokoh agama, tokoh masyarakat Iya, maupun dari alhamdulillah. pemerintah ya, Bang, ya. Mhm. Kalau berbicara tentang, tantangannya, Bang, selama jadi ketua ya, apakah ada, Bang? Oh, sangat banyak tantangannya tuh. Seperti apa ya, Bang? Iya. Pertama memang, kesibukan sih, kesibukan yang saya memang tidak hanya di SIE, akan lain kerjaan, kemudian mau ngurus organisasi dan organisasi yang diurus pun bukan satu sebetulnya, ada beberapa ya, macam organisasi Karang Taruna saya ikut juga, baik di desa maupun di kecamatan. Kemudian, yang di luar kampus pun masih saya ikut andil juga di SIE ya kan. Kemudian memang terkait dengan menyatukan tadi, menyatukan orang-orang yang ada di dalam sebetulnya yang menjadi tantangan. Karena memang basic-nya ataupun keramaian ya adalah, anak-anak sekolah yang istilahnya masih remaja lah kan ya, memang agak sulit. Banyak merajuknya kadang kan kita kalau anak kita ikut pola kita nggak nyambung dengan dia. Nah, ya sebenarnya yang menjadi tantangan sebetulnya. Jadi kita yang harus pandai-pandai bagaimana supaya dia tuh, masuk apa yang kita inginkan. Kalau sejauh sekitar 2 tahunan, Bang, ya, Iya. BKPRMI di Sambas, apakah, apa namanya, anggota ataupun adik-adik ini banyak responnya ataupun minatnya atau gimana, Bang? Kalau respon saya kira bagus sih kalau adik-adik gitu ya. Ada memang beberapa yang saya salut, dia baru umur bahasanya SMP ya, anak SMP, tapi pergaulan dia tuh udah bukan lagi seusia dia. Nah, dan dia nyambung ya kan. Misalkan ada salah satu anggota yang baru kelas 3 SMP, tapi dia udah bergaul dengan orang-orang tua. Macam di muslimat, dia sering bergabung di SIE di kegiatan-kegiatannya dan nyambung ya. Nah, saya kira dia merupakan salah satu, apa namanya, aset juga dari BKPRMI yang mudah-mudahan, dia konsisten di BKPRMI dan nanti bisa menjadi generasi penerus lah yang bisa melanjutkan pengurusan kita ya. Ya, estafet kepemimpinan. BKPRMI ya. Hmm. Kalau respon dari masyarakat hadirnya BKPRMI di Kecamatan Sambas, Bang? Nah, kalau masyarakat tuh yang mungkin, bagi saya, kurang dalam artian karena kita baru, karena pengurusan sebelumnya kan, istilahnya tidak berpengurus lah kalau saya perhatikan ya kan, bahasa kasarnya ya kan. Karena ada pengurus tapi ya 1, 2 orang aja, sulit untuk mengurus organisasi hanya 1, 2 orang ya kan. Jadi mungkin, sosialisasinya kurang dan macam saya baru di awal Januari masuk di BKPRMI dan baru menjalin komunikasi dengan beberapa instansi gitu kan. Jadi, kita kalau secara masyarakat belum terlalu dikenal lah. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan-kegiatan yang udah kita laksanakan, sebenarnya kegiatan yang macam pengajian, hadroh, ya tujuannya untuk bagaimana kita dekat dengan masyarakat. Nah, kita undang tadi kepala desa, kemudian pengurus masjid, remaja masjid. Sebenarnya niat kita untuk mengenalkan BKPRMI itu ada di Sambas dan apa itu BKPRMI. Suka dukanya, Bang? Cerita suka duka. Suka duka, iya. Hmm. Suka duka ya pastilah tadi perjalanan kurang lebih 2 tahun tuh, saya kira panjang lah kan untuk organisasi baru yang saya pun baru tahu di awal 2022. Sebelumnya saya memang tidak mengetahui
apa itu BKPRMI, organisasi apa kan. Mhm. Saya tahunya Karang Taruna, remaja masjid, atau di kampus nih kan organisasi internal maupun eksternal. Tapi kalau BKPRMI saya baru suara dengar. Hmm. Jujur saya baru suara dengar. Jadi ketika saya baru selesai kemarin di dilantik, nah itulah saya ceritakan dulu lah mungkin Iya, ya, iya, cerita lucunya deh. silakan. Cerita lucunya bagaimana saya bisa masuk ke dalam BKPRMI Mhm. kan. Nah, jadi kemarin saya memang banyak kenal bahasanya senior-senior yang ada di BKPRMI, tapi dia tidak pernah cerita BKPRMI kepada saya. Nah, kemudian suatu waktu saya dihubungi lewat chat kan, mau ngajak ngumpul sama adik-adik remaja, adik-adik pihak-pihak sekolah ya kan. Jadi istilahnya di sini dikabarkan untuk ngumpul aja, Mhm. ngumpul diskusi. Kebetulan saya memang suka untuk berdiskusi, ngumpul dengan kawan-kawan pemuda. Tidak tahu ternyata setelah datang di sini sudah ada kepala KUA, ada Bapak Camat, ada dari ketua DPD, Dewan Pengurus Daerah BKPRMI. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata di sini sekaligus pembentukan ataupun penunjukan ketua BKPRMI. Nah, masuklah namanya saya Mhm. termasuk salah satu calon juga di sini. Iya. Ada beberapa, seingat saya ada 4 orang kalau tidak salah yang dicalonkan oleh Mhm. kawan-kawan di sini. Nah, eee, akhirnya singkat cerita terpilihlah saya di sini. Bukan atas kemauan saya sebetulnya. Jadi datang diundang Datang langsung diundang langsung disuruh di diberi ketua. amanah menjadi ketua. Sedikit terkejut karena tidak tahu itu organisasi apa, tapi yang saya tahunya memang kita bisa bermanfaat lah lewat organisasi ya. Setelah balik saya carilah apa namanya BKPRMI itu apa. Ternyata luar biasa gitu kan. Mhm. Mulai dari tingkat desa sampai nasional ya ada jenjang apa namanya struktur organisasinya. Nah, kalau bicara suka duka ya iyalah eh, tentu banyak sukanya ya, Mhm. banyak sukanya. Saya banyak jumpa orang-orang baru yang mungkin dan suah saya jumpa kan, dan alhamdulillah nambah relasi kan, nambah kawan, nambah keluarga, dan kenal dengan apa namanya orang-orang yang ada di Sambas, di seluruh ada 18 desa kan, Mhm, besar Sambas 18. ya. Nah, alhamdulillah, cuman memang belum sempat saya datangi satu-satu. Memang ada beberapa yang udah. Kalau agenda rutin, harian, mingguan, atau bulanan di BKPRMI ada nggak, Bang, Sambas ini? Kita yang rutin tadi saya sampaikan di awal Mhm. pengajian, Pengajian ya? ya. Kadang kita, apa namanya, baca Al-Qur'an gantian, ya Mhm. misalkan dari surah Al-Baqarah pertama kan, sampai berapa halaman dapatnya, Mhm. besok minggu selanjutnya lanjut, kemudian latihan hadroh, iya yang rutin. Oh, yang Nah, rutin. rencana yang mau saya rutinkan juga tadi pengajian bulanan, bulanan yang sifatnya global, satu kecamatan. Mhm. Nah, yang baru sekali kita laksanakan tadi di bulan Juni di Kartiase. Nah, ya rencananya saya mau dirutinkan macam di Tambas, di mana yang rutinnya di Tambas, Teluk Kramat kalau tidak salah. Nah, ya dia memang udah rutin, bahkan dia satu bulannya 2 kali. Mhm. Nah, ya saya catat ya seperti ya, gitu. Jadi, pengajian atau dan lain sebagainya untuk jadikan program ke depan lah ibaratnya, Bang, ya? Iya, program ke depan. Termasuk sebetulnya jambore, jambore BKPRMI, kemudian apa satunya? PASI. Nah, ya kan sebenarnya agenda rutin yang dilaksanakan oleh BKPRMI baik dari tingkat pusat sampai ke Mhm. bawah. Nah, tapi saya tunggu-tunggu juga belum dilaksanakan. Jadi kita di tingkat bawah pun belum Mhm. belum laksanakan. Nah, Kalau bicara tentang, mungkin kawan-kawan yang mau bergabung, mhm. misalkan bagaimana caranya, Bang? Adik-adik yang mau ikut ya? Simpel sebetulnya Mhm. kalau mau bergabung. Tinggal hubungi aja pengurus yang ada, Mhm. sampaikan berminat ataupun ingin bersama-sama membangun BKPMI, ya udah saya kira saya anggap bagian dari Mhm. BKPMI. Jadi nggak ada secara khususnya, Nggak ada. jadi langsung mau Iya, bergabung kita semakin silakan. ramai Mhm. yang mau berbuat, yang mau masuk, makin suka kita. Kalau pesan dan kesannya, Bang?
mungkin buat, insan anak SMTP ataupun para Mhm, remaja-remaja masjid? iya. Pesan dan kesan tentunya gitu ya sebagai pemuda, Mmm, eee, paling tidak, eee, kalau tidak bisa berbuat baik ataupun bermanfaat bagi orang jangan sampai menjadi beban. Nah, mmm, kemudian, isilah kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, selagi masih remaja, masih muda, mmm, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang, secara levelnya udah di atas, biar kita termotivasi dan, eee, apa namanya, mendapatkan pelajaran-pelajaran darinya dan juga saya kira organisasi itu penting. mhm, Organisasi penting, mengingat, segala macam kegiatan kita ke depan, baik kerjaan, lain-lain ya, saya kira perlu namanya organisasi yang sifatnya tidak kita dapatkan di pelajaran formal. Nah, mmm, macam kita belajar, ngomong di depan orang, kemudian belajar MC dan lain-lainnya kan saya kira tidak ada di pelajaran formal. Kita dapatnya di organisasi, nanti misalkan senior ataupun ada kegiatan kan nanti ditunjuk untuk jadi MC, itu jadi moderator, itu jadi itu, akhirnya di kita belajar. Nah, saya kira bagi kawan-kawan muda yang masih bingung mau ke mana daripada main game aja kan, main game boleh, iya, tapi, isi juga dengan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama masuk di BK PRMI. BKPRMI. Kalau berbicara tentang eksistensi dari BKPRMI kan remaja masjid, Bang, ya. Iya. Jadi ranahnya kan bukan hanya dari segi misalkan pengajian, Mmm, hadroh dan lain sebagainya. iya. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang lainnya udah sejauh mana, Bang? Sebenarnya bicara BKPRMI itu Jadi luas deh, ya, bukan hanya bicara masjid ataupun mhm, kegiatan yang keagamaan aja. mmm, Nah, kita bisa kegiatan yang sifatnya, ekonomi dan lain-lain. Kalau kegiatan yang selama itu kita laksanakan kan, macam sunatan, kemudian wisuda, pengajian, bahkan seminar tadi kan, iya, artinya kan dia seminar, tidak hanya seputar, masjid mhm, ataupun remaja masjid, kegiatan yang sifatnya hanya di dalam masjid. Nah, bahkan saya hari itu, mengajak kawan-kawan pengurus ya, kalau rapat, kalau apa, selain di masjid kita imbangkan juga dengan di luar, macam di mmm, rumah, atau kadang saya bawa juga ke kafe, iya, biar suasananya tidak mmm, kaku ya kan, iya, tidak tidak hanya bersifat keagamaan, biar tidak bosan dan dia tertarik lah. Jadi kalau sifat gitu kadang tuh kalau pemuda ataupun pengurus gitu ya, gitu ya padahal kan gitu pengajian, lemah deh. mmm, Tapi kalau gitu ya, padahal kan entah ngumpul ape ya kan, di mmm, mana tempatnya daan di masjid, mhm. semangat dia. Tapi bukan berarti gitu ya mau menjauhkan dia, Mhm, tapi kita bagaimana kita menarik minat dia dulu untuk masuk, setelah dia dah paham, dah mengerti dengan bagaimana BKPMI baru pelan-pelan gitu ya, kita bawa ke masjid. mmm. Tadi kan Abang, seminar ya, Bang, ya? Iya, Seminar bentuk seminarnya seperti apa, Bang? seminar kita kemarin kita ngangkat tentang cegah paham radikalisme. Nah, iya Radikalisme. dalam rangka milad BKPMI di bulan September, sekaligus, apa ya kemarin, Sum Sumpah Pemuda kayaknya, Sumpah Mhm, Oktober ya. Jadi beda ya. Jadi seminarnya kemarin sebetulnya lebih ke moderasi sih, moderasi beragama. mhm, Jadi kita hadirkan tokoh-tokoh baik dari unsur, MUI, kemudian akademisi, pemerintahan, mmm, lengkap kemarin. mhm, Jadi macam berbagai perspektif lah untuk bagaimana menangkal paham radikal ya mmm. kemarin. Kalau, penyalahgunaan narkoba sejauh itu udah hadir ya? Jadi Kemarin satu paket. oh Jadi jadi satu paket tidak, seminar? maksudnya, kalau untuk narkoba belum ada, Mhm, karena kita belum sampai ke situ juga sih. Jadi saat itu, eee, karena kebetulan kemarin ada salah satu donatur yang memang ingin mengangkat terkait bagaimana kita mencegah mmm, paham radikal di Sambas, akhirnya kita angkat lah ye, bagaimana caranya. Kalau untuk narkoba saya kira belum, karena sebetulnya wajib sih kita adakan, bagaimana kita mencegah
peredaran barang terlarang ya, karena, saat itu tingkat yang diakibatkan oleh narkoba ya sangat sangat fatal lah kan. Nah, jadi saya kira perlulah nanti, mungkin selanjutnya akan kita pikirkan lah. Jadi untuk program ke depannya lah ya, Bang, ya? Iya, mhm, Pemirsa CSM TV, ya Insanak CSM TV Sambas, mungkin hanya ini dapat, kami sampaikan di perjumpaan kali ini. Terima kasih atas waktunya Bang sama-sama Farhadi. nih. Saya pamit undur diri beserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.